Makanya kalau udah berapa kali sakit mah berobat minum obat mah atau berobat ke dokter nggak ada perbaikan, minta dok saran untuk USG. Kalau sudah ada batu di kantong bedu, makanya saya sarankan secepatnya lebih baik diangkat sebelum dia jatuh ke bawah atau menyebabkan komplikasi yang lebih hebat. Misalnya infeksi yang sudah sampai ke darah, jadi sepsis istilahnya dok. Badan jadi kuning. Jangan ditunggu tunda lah. Jangan takut operasi. Karena operasi kalau dengan laparoskopi lukanya kecil dok. Dibilang mobilisasi, kemarin di sini saya kerjakan, habis operasi besok pulang. Ya, halo Sobat Sentra, jumpa lagi kita di podcast Sentra Medical Hospital Group atau Sentra Staging ya. Di sini kita tempat kita ngobrol seputar dunia kesehatan dan juga tentu saja bersama dengan dokter-dokter spesialis yang ada. Dan kali ini kita sudah berada di Sentra Medical Hospital Cikarang. Pada episode kali ini Sobat Sentra, kita akan membahas topik yang menarik. Ini temanya minimal invasif, maksimal hasil, kemudian refleksi bedah batu empedu dengan laparoskopi. Nah, untuk itu saya sudah ditemani oleh narasumber kita. Pada kesempatan kali ini, beliau adalah Dr. Gunadi Petrus, spesialis bedah, konsultan bedah digestif dari Sentra Medica Hospital Cikarang. Apa kabar, dokter? Selamat siang. Selamat Baik. siang. Baik. Luar biasa ya, dokter ya. Iya. Senang bisa ketemu sama Dr. Gunadi. Sama-sama. Terima kasih. Dok, ini kita mau bahas soal batu empedu, ya dok ya. Nah, mungkin Sobat Sentra nih dok, masyarakat kita masih belum paham betul nih sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan batu empedu? Apakah di dalam empedu itu ada batu? Batunya itu sebesar apa? Dan bagaimana? Apakah berbahaya kalau nggak ditangani? Dan seberapa sering kasus penyakit batu empedu ini terjadi di masyarakat? Begitu. Iya. Oke, terima kasih. Batu empedu secara umum orang awam tahu adalah adanya batu di kantong pedu. Sebenarnya batu empedu ada beberapa letak. Bisa di kantong pedu, bisa saluran empedu dari hati sampai ke usus. Tetapi yang paling sering kita dapatkan di masyarakat adalah batu di dalam kantong pedu. Gejala-gejala khasnya itu sama mirip sekali dengan sakit mah, yaitu nyeri di daerah ulu hati yang perasaan tidak enak, kayak perut kembung. Nah, biasanya pasien tuh datang ke dokter ke penyakit dalam dengan sakit mah. Sebenarnya kalau sudah dengan pengobatan sakit mah tidak teratasi dengan baik, Bisa curiga. dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan USG minimal. Itu sudah merupakan anggapnya gold standar pemeriksaan untuk batu empedu. Ya. Nah, bagaimana pencegahannya batu empedu? Ya, batu empedu ini memang sering pada wanita yang di atas 40 tahun, kemudian berat badannya berlebih, kemudian dengan adanya gangguan infertilitas. Maksudnya infertilitas adalah ibu yang belum pernah melahirkan. Ya, kemudian dikurangilah makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Misalnya goreng-gorengan boleh sih, bukan nggak boleh sama sekali goreng-gorengan, tetapi lebih baik kalau ngegoreng itu dengan makan gorengan itu goreng yang digoreng oleh pasien sendiri atau keluarga. Karena kalau kita beli gorengan di luar ya kita sudah tahu ya. Minyaknya kita nggak tahu ya. Minyaknya tidak tahu udah berapa puluh kali dipakai. Itu. Ya, justru katanya itu yang enak, dok. Ya, yang lebih baik itu katanya lebih nggak enak. Waduh. Ya contohnya makanan yang berlemak tadi goreng-gorengan, terus kemudian ya yang berlemak itu seperti daging-daging itu boleh dimakan tapi dikurangin. Jadi bukan tidak boleh sama sekali. Ya jadi untuk masalah yang berat badan ya olahraga pagi-pagi. Cukup olahraga pagi kira-kira 10-15 menit mengurangi kadar kolesterol itu udah cukup untuk mencegah. Oke, ini gambaran gejala dan pencegahan. Kalau seberapa sering ini terjadi di masyarakat, apakah cukup sering, Dok? Jadi dibilang sering karena data nasional kita. Data nasional. Kita mengacu pada data nasional. Data nasional kita itu dibandingkan secara resmi di Indonesia memang belum ada data pasti. Tetapi di luar itu kasus dibandingkan laki-laki dibandingkan perempuan
perempuan lebih banyak 3 kali lipat dibandingkan laki-laki. Bukan menutup kemungkinan Tidak laki-laki mungkin juga juga ada. ada, Oh. ya. Kalau kasus perbandingannya itu antara 1 dibandingkan 10.000 kasus. Nah, Dokter Gunadi, sebenarnya kapan seseorang itu perlu dioperasi ya, dan apakah semua kasus batu empedu ini jalan satu-satunya ini operasi nih? Apakah semua gitu kasus batu empedu dioperasi? Ya, batu empedu ini secara klinis ada dibagi dua, yang dengan bergejala dan tanpa bergejala. Ya, yang tanpa bergejala sebenarnya memang tidak perlu harus tindakan operasi. Cukup dengan Cukup obat-obatan. dengan obat-obatan dilihat perkembangannya. Kalau sudah mulai menimbulkan gejala, ya tadi saya bilang, gejalanya biasanya mirip sekali dengan sakit ma, dan terutama kalau sudah disertai dengan infeksi, itu nyerinya berpindah di perut bagian bawah, di bawah rusuk sebelah kanan. Itu khas. Itu gejala khas. Gejala khasnya dari infeksi dan kantong bedu disertai dengan adanya batu. Dan kadang-kadang disertai juga nyeri sampai ke daerah bahu kanan, dong. Jadi kalau sudah ada USG sekecil apapun batunya, nggak harus kecil, harus besar atau banyak, tetapi kalau sudah mengalami keluhan, disarankan untuk dilakukan pengangkatan kantong bedu disertai batunya. Itu prosedur standarnya, dong. Itu. Jadi dibilang kapan? Ya kalau sudah memenuhi gejala. Ukuran tidak menjadi patokan, ataupun banyaknya batu di kantong bedu tidak menjadi patokan. Jadi kalau kapan operasi di? Ya kalau sudah batu bedunya menimbulkan gejala. Gitu. Jadi sudah cukup jelas ini indikasi kalau sudah ada gejala Harus melakukan tindakan. harus dilakukan tindakan operasi. Baik. Nah, kalau berbicara operasi ini, ada orang pernah mendengar, Sobat Sentra pernah dengar operasi bedah terbuka atau konvensional. Ada juga yang sekarang belakangan, mungkin 10 tahun belakangan sedang hits ya, Dok, bedah laparoskopi. Nah, mungkin dokter bisa jelaskan, Dok, sebenarnya apa sih, Dok, bedah laparoskopi ini dikaitkan untuk penanganan empedu ini, batu empedu. Gini, tindakan operasi pada kantong bedu memang ada dua tindakan. Yang pertama dengan konvensional. Konvensional itu tindakan yang dulu dilakukan sayatan cukup besar, kira-kira 10-15 cm. Bisa dari sayatan di bawah koste atau di bagian tengah perut. Nah itu tindakan operasi yang kedua adalah laparoskopi atau kita bilang minimal invasif. Minimal invasif ini adalah menggunakan alat, ya dibilang orang laser bukan ya. Jadi kita lakukan sayatan dengan sayatan yang kecil ya. Laparoskopi ini bisa dengan 1 sayatan atau 3 sayatan. Tapi kita di Indonesia masih comfort dengan 3 sayatan. Sayatan pertama di bawah pusar, sayatan kedua di bawah ulu hati, kira-kira 1 cm, 1 cm. Kemudian sayatan ketiga itu di bawah rusuk kanan, itu setengah senti. Dengan bantuan alat gun, anggapnya kayak senjata gitu, kita bebaskan tuh. Kita potong. Ya memang laparoskopi juga punya kelemahan ya, Dok. Contoh, kalau ada kasus dengan perlengketan hebat. Nah, perlengketan hebat kita dengan alat laparoskopi, kita nggak bisa bebaskan dengan baik nih. Kalau kita paksakan bisa cedera organ yang lain. Nah, biasanya dengan kondisi kayak gitu kita panggil keluarga nih. Bahwa tindakannya kita harus lanjut dengan lakukan konversi. Konversi itu dibuka. Ya. Karena kalau kena cedera organ lain yang di daerah situ, itu daerah organ yang berbahaya. Bisa kena usus, bisa terjadi perdarahan yang tidak bisa berhenti, kemudian kena saluran empedu yang dari hati ke usus, itu yang lebih tidak menyenangkan bagi pasien. Nah, cuma dengan beberapa pengalaman saya selama ini udah hampir 15 tahun, ya kasus yang saya kerjakan paling dari selama ini 1 dari 1.000 kasus yang kita lakukan konversi yang benar-benar sudah mengalami perlengketan hebat. Jadi keuntungannya laparoskopi itu cuma pertama lukanya lebih kecil. Kemungkinan infeksi luka jauh lebih kecil. Biasanya habis operasi, 1 hari pos operasi biasanya pasiennya boleh pulang. Cuma memang itu tergantung dari ambang nyeri pasien. Batas toleransi Batas nyeri. toleransi nyeri. Kalau operasi namanya luka ansi nyeri. Tapi kalau pasiennya 1 hari pos operasi sudah bisa duduk, bisa jalan, tak bisa nyeri ditahan, bisa pulang. Dan pemulihannya akan jauh lebih cepat. Itu lebih menguntungkan. Ya.
Sedangkan kalau konversi kemungkinan infeksinya besar, kemudian nyerinya jauh lebih hebat, ya. Itu yang membuat kelebihan dari laparoskopi di situ, Dok. Jadi makanya sekarang kita sarankan, anjurkan bagi pasien-pasien dengan batu empedu dilakukan tindakannya untuk pemulihan jauh lebih cepat kita lakukan laparoskopi atau minimal invasif. Oke, baik. Nah, Dok, ini mungkin dokter bisa jelaskan nih perbedaan yang signifikan antara bedah laparoskopi dan bedah terbuka. Apa sih, Dok, bedanya? Sebenarnya secara umum tidak ada Tidak berbeda, ada Dok. berbeda. Ya. Oke. Lama operasi, ya Oke. mungkin tergantung jam terbang. Saya biasanya kalau operasi laparoskopi paling kalau nggak ada perlengketan hebat 15 menit sudah terangkat kantong pedunya, operasi selesai mungkin setengah jam. Kalau yang open biasanya saya bisa kerjakan juga sama 15 menit sampai setengah jam. Kemudian perdarahannya jauh lebih minimal, lebih sedikit. Ya, cuma itu tadi luka operasinya lebih besar. Jadi kalau dibilang ada perbedaan khususnya, sebenarnya tergantung masing-masing orangnya yang mengerjakan, Dok. Gitu. Yang pasti yang minimal Yang pasti invasif ini akan lebih akan cepat lebih cepat pemulihannya, pemulihannya. kemudian nyerinya jauh lebih berkurang dan kemungkinan infeksinya jauh lebih kecil. Kecil. Oh. Gitu. Dan untuk kosmetik ya, terutama untuk Ya, secara ibu-ibu, kosmetik ya. lukanya bagus. Kadang-kadang kita nggak bisa ngeliat luka, ada bekas luka. Gitu. Oke, jadi yang ibu-ibu yang masih masih di bawah 35-40 tahun ya, ya. apa ya, Dok ya. Takutnya Ya. kalau operasi ini kan ada scar. Ada scar, ada keloid. Keloid. Nah itu. Oke. Jadi kalau dibilang keuntungan kelebihannya ya salah satunya cuma itu doang sih, Dok. Secara umum ya. Secara umum. Ya. Ditambah dengan estetik tadi. Estetik tadi. Secara estetika nyaris jarang kelihatan. Kalau nyaris tak terlihat. Nyaris tak terlihat. Oke. Nah, Dok, sebenarnya ini berapa lama biasanya rata-rata pasien bisa pulih setelah operasi laparoskopi batu empedu? Kalau laparoskopi kita anggap ambang nyeri yang benar-benar hilang itu sekitar 1 minggu, Dok. 1 minggu. Sedangkan untuk yang konversi itu bisa sampai sebulan karena nyerinya dan lukanya. Tapi khusus yang Khusus laparoskopi biasanya 1 minggu benar-benar lepas nyeri. Dia sudah bisa beraktivitas. Aktivitas seperti biasa setelah 1 hari 2 hari pos operasi, aktivitas kerja seperti biasa. Makanya tergantung dari ambang nyerinya masing-masing pasien, Dok. Pernah nggak sih, Dok, ada kasus yang dokter temui di lapangan sejauh dokter berpraktek? Wah, ini awalnya udah laparoskopi saja, wah tapi kok di meja operasi tiba-tiba wah ini harus segera konversi. Ini menariknya seperti apa, Dok? Gini, semua tergantung dari kita, Dok, ya, dari dokternya. Jadi kalau memang dari awal saya curiga nih, Dok, curiga ini ada sesuatu yang menyulitkan pada saat operasi laparoskopi, saya perlu tindakan pemeriksaan tambahan. Misalnya contoh MRCP atau CT scan. Dari situ kita bisa lihat tuh kira-kira ada perlengketan hebat tidak. Ya. Nah, dari kasus yang beberapa kasus terakhir ini saya coba dengan laparoskopi. Cuma memang jadi jauh lebih lama. Yang harusnya biasanya bisa 15 menit setengah jam, saya bisa 1 jam 2 jam. Membebaskan perlengketan pelan-pelan. Nah, ternyata pada saat dilakukan karena bengkak sekali kantong pedunya pada saat di atas meja operasi itu dengan kamera, terpaksa saya mesti alirkan dulu. Dibocorkan dulu supaya kempes tuh, supaya bisa dipegang. Dan ternyata pas dibuka, isinya nanah, Dok. Dengan batu, kalau saya suruh keluarganya waktu itu hitung, bisa sampai 400-500 kecil-kecil seperti kacang hijau. Waduh. Tapi ya syukur kita bisa jalanin pelan-pelan, kita bisa dengan laparoskopi. Cuma kan itu dari beberapa kasus, cuma 1-2 kasus yang kita bisa lanjutkan dengan laparoskopi. Gitu. Tapi sebelumnya memang saya biasa inform concern ke keluarga pasien, kemungkinannya harus dikonversi. Jadi segala konsekuensi kita sampaikan. Sudah kita sampaikan komplikasinya apa. Ini menarik ya, Dok, sampai tadi ada keluar nanah. Nanah, Dok. Itu berarti sudah infeksi lama. Iya, jadi dia udah minum obat penghancur batu. Contoh yang dikasih dokter penyakit dalam ya. Biasanya kalau mereka nggak mau operasi, kalau untuk penghancur batu saya serahkan dokter penyakit dalam untuk obatan. Kalau untuk herbal biasanya maka minum cuka apel. Oke.
Kan itu di ML apalah dijual secara bebas tuh Betul. dibilang bisa menghancurkan Batu batu empedu. Tetapi pengalaman selama saya hasilnya tidak ada. Yang kita takutkan malah kalau kantong empedu kan bermuaranya di saluran empedu yang dari hati ke usus. Dia turun ke bawah. Nah, saluran dari hati ke usus itu ada kayak katupnya, Dok. Kalau dia bisa lewat, aman. Kalau dia nggak bisa lewat, pasiennya akan jadi kuning. Nah, kalau sudah kuning, itu lebih kompleks lagi penanganannya. Nah, itu gimana, Dok? Coba. Ya, jadi kalau sudah kuning, ya kan itu ada batu di saluran hati dan empedu. Ya, tindakannya bisa pertama bisa dengan RCP. RCP itu dengan apa? Dengan endoskopi masuk dari mulut sampai ke saluran empedunya. Nanti dengan alat khusus dilebarin tuh saluran empedunya. Dikeluarin batunya, dipasang selang untuk sementara. Nanti selang diangkat 3 bulan kemudian. Nah, baru kemudian kita operasi lagi, angkat kantong empedunya. Jadi lebih kompleks. Kalau mau tindakan sekali, mau nggak mau harus dibuka perut. Buka perut. Open surgery ya, Dok? Ya, open surgery. Open surgery diangkat kantong empedunya, saluran empedunya dibuka, dikeluarin batunya, nanti aliran empedunya dialihkan. Terpaksa ada usus yang ditarik ke situ, ditempel, disambung. Nah, risikonya jauh lebih besar, perdarahan jauh lebih terjadi, kemungkinan komplikasi perdarahan jauh lebih besar, kemudian sambungannya kemungkinan juga bocor ada walaupun kecil, dan pasien harus puasa cukup lama. Oke. Ya, bisa sampai 5 hari atau 1 minggu baru bisa makan bubur. Sebelumnya biasanya kita kasih minum susu dia cair dulu, Dok. Jadi kalau sudah ada batu di kantong empedu, makanya saya sarankan secepatnya lebih baik diangkat sebelum dia jatuh ke bawah atau menyebabkan komplikasi yang lebih hebat. Misalnya infeksi yang sudah sampai ke darah, jadi sepsis istilahnya, Dok. Badan jadi kuning, ya, atau bisa batu yang menekan saluran empedu dari hati ke usus bisa menyebabkan robekan. Jadi jangan ditunggu-tunda lah, jangan takut operasi, karena operasi kalau dengan laparoskopi lukanya kecil, Dok. Dibilang mobilisasi, kemarin di sini saya kerjakan, habis operasi besok pulang. Dan operasi pasiennya saya tanya nyeri gimana, mau enggak, Dok, saya udah jalan-jalan, sudah ke kamar mandi, udah bisa makan. Gitu. Kalau dulu kan habis operasi harus puasa, tunggu kentut, sekarang enggak. Habis operasi sudah bagus, bisa sadar penuh, silakan minum, silakan makan. Nggak ada pantangan. Nggak ada pantangan, kurangin gorengan sama yang berlemak Itu tadi. aja. Itu saja. Oke. Dok, berarti penyakit pada batu empedu pada kantong empedu ini jikalau tidak ditangani dengan baik, dengan tuntas, komplikasinya tadi dan bisa menyebabkan kematian. Bisa. Kalau sudah sampai sepsis, Kalau sudah sepsis ya, ya. udah sampai infeksi yang Infeksi hebat, makanan jadi kuning semua. Itu di kasus saya ada beberapa kasus sampai meninggal. Itu pun sebelum kita operasi. Karena kalau sepsis kan udah infeksi yang sampai ke otak, sampai merusak ginjal, sampai merusak hati. Fungsi hatinya menurun, fungsi ginjal menurun. Nah, baik. Ini, Dok, saya pernah lihat belakangan nih, beberapa hari terakhir, di televisi ada salah seorang artis, Fahmi Bo, dia penyakit batu empedu. Tapi badannya dari gendut jadi kurus, Dok. Katanya tidak ada nafsu makan. Apakah bisa menyebabkan hilangnya nafsu makan? Ya, batu empedu kan bikin nyeri di daerah ulu hati, Dok. Seperti kembung, sebak gitu ya. Kalau orang sebak lah, atau orang Bekasi bilang, atau orang Keral, sebak kayak perutnya nggak enak. Jadi orang mau makan rasa penuh terus, Dok. Rasanya mual terus. Nah, kalau memang sudah kompleks yang kuning tadi, ya itu tadi, Dok. Kemauan makan juga nggak mau. Terus kalau udah kuningnya hebat, badan sampai gatal-gatal, Dok. Gitu. Ya. Jadi memang ya salah satunya adalah mirip dengan sakit mah. Jadi orang udah malas makan, Dok. Jadi hati-hati ya, Dok. Hati-hati. Jadi jangan dianggap sepele. Iya, jangan dianggap ini sakit mah biasa nih. Iya. Makanya kalau sudah berapa kali sakit mah, berobat, minum obat mah atau berobat ke dokter nggak ada perbaikan, minta dok saran untuk USG.
Itu aja cukup. Bisa kelihatan tuh ada infeksinya di kantong pedunya atau ada batu tidak di kantong pedunya. Itu saja. Oke. Jadi Sebenarnya simple. simple. Oke, tapi kalau tadi gejala khasnya tadi ya dok Iya, terlihat nyeri di nyeri ulu hati. hati, kemudian kalau udah infeksi di daerah rusuk bawah kanan sampai bisanya menjalar ke belakang. Biasanya kalau udah infeksi ada demam, nafsu makan tidak, pengen, nggak mau. Oke, jadi memang tadi dokter sudah bilang bahwa perempuan lebih banyak Perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. dibandingkan laki-laki. Karena pengaruh hormonal juga salah satunya. Pengaruh hormonal Ya. baik. Oke. Nah, dok, sebenarnya apa nih pesan dokter Gunadi ke masyarakat yang udah ketahuan nih ada batu empedu kalau tapi masih takut nih operasi, dok? Apa yang bisa dokter bagikan sebagai motivasi? Iya, untuk saya bilang apa ya, Bapak Ibu yang punya penyakit atau punya keluhan tadi seperti sakit mah, nyeri di perut kanan bagian atas, terus kemudian disertai demam, apalagi kalau sudah kuning ya, dianjurkan cepat periksa ke dokter. Kalau sudah didapatkan adanya batu di kantong bedu, nggak usah takut dioperasi. Karena dengan kesini Indonesia makin canggih, makin maju. Tindakan laparoskopi hal yang sudah, kalau dulu kan orang wow sekali, high sekali gitu. Itu yang sudah terbiasa. Dokter yang punya kompetensi boleh saja mengerjakan. Karena kalau sudah terjadi komplikasi, bukan hanya mengganggu pekerjaan, mengganggu aktivitas, ya, itu akan mengurangi kinerja seseorang. Kalau sudah dioperasi, apalagi kalau dengan laparoskopi berjalan dengan baik, Bapak Ibu bisa langsung melakukan aktivitas seperti biasa. Ya mungkin akan terasa nyeri-nyeri pada saat bergerak atau batuk sekitar 1 minggu setelah operasi. Jadi kalau disarankan untuk Bapak Ibu, kalau sudah ada diagnosa bahwa ada kelainan batu empedu, disarankan lebih baik dilakukan tindakan pengangkatan bukan batunya saja, tapi prosedur standar di seluruh dunia adalah diangkat dengan kantong pedunya. Kantong pedu itu cuma sebagai gudang kok, Bu. Bukan yang menghasilkan empedu. Karena itu selalu pertanyaannya pasien saya, dok. kalau saya nggak ada empedunya, bukan Bu, bukan nggak ada empedu. Empedu dihasilkan di hati. Sedangkan kantong pedu cuma sebagai gudang. Kalau Ibu makan, keluar semua tuh saluran empedunya ke usus. Tapi makanya kalau mau USG kantong pedu harus puasa supaya terisi. Supaya kelihatan. Kalau dia nggak puasa, nggak akan kelihatan. Jadi dia benar-benar sebagai gudang sementara. Jadi nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir, nggak punya empedu lagi, Bu. Empedu tetap dihasilkan oleh hati. Tetap dihasilkan oleh hati. Meskipun sudah diangkat kantong pedunya. Cuma memang kalau diangkat, kan sering orang habis diangkat keluhannya apa sih, Dok? Komplikasinya. Biasanya kalau banyak makan yang berlemak, sering mencret. Karena lemaknya gampang sekali dihancurkan karena empedunya. Bikin kayak beraknya kayak berminyak gitu. Tapi itu nggak perlu khawatir, itu nanti akan ada adaptasi. Oke. Jadi tips-tipsnya dok terakhir supaya terhindar dari penyakit. Ya kurangin makan lemak, olahraga. Terus kalau yang lain susah, Dok. Karena kalau infertil kan bawaan. Kemudian memang beberapa kasus dari literatur bahwa batu empedu merupakan salah satu kelainan bawaan juga walaupun faktornya tidak besar. Sekitar 30%, 40%. Oke. Yang penting kalau yang dari kolesterol itu tadi ya, dijaga. Tuh inget tuh ya Sobat Sentra, jadi kurangin kolesterol, jeroan-jeroan dok. Ya. Gorengan. Pokoknya yang enak-enak itu. Ya memang untuk wanita terutama tadi saya bilang berat badan berlebih. Kemudian umur di atas 40 tahun. Terus yang mengalami gangguan belum punya anak lah, kesuburan. Siap. Oke, yang paling terakhir dokter, kalau misalkan Sobat Sentra mau konsultasi nih. Boleh. Dokter praktek di hari apa, jam berapa di Sentra Medica Cikarang? Ya, selamat siang Pak, Ibu. Saya di Sentra Medica sudah mulai bergabung. Itu praktek saya di tiap Senin, Rabu, dan Kamis. Senin saya praktek mulai dari jam 19 sampai jam 21. Rabu juga demikian dari jam 19 sampai jam
21 hari Kamis saya mulai dari Hmm. pagi. Biasanya saya mulai jam 10 sudah ada di Rumah Sakit Sentra Medica sampai selesai. Karena memang di tempat lain saya hari Kamis free. Ya, kemudian kalau hari Sabtu dengan perjanjian. Gitu. Jadi Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu dengan dengan perjanjian. perjanjian. Oh, oke, baik. Terima kasih dokter Iya, untuk sharing-sharingnya dok Iya. ya. Mudah-mudahan ini Sobat Sentra sudah semakin paham ya bagaimana pentingnya menjaga kesehatan supaya terhindar dari penyakit batu, empedu, dan juga sudah paham mengenai keunggulan yang namanya bedah laparoskopi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Sentra Medical Hospital Group. Di sana Anda bisa mendapatkan informasi yang cukup banyak mengenai dunia kesehatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat.